Ramadan. Masya Allah. Berarti kurang lebih 1,5 bulan lagi kita mau kedatangan tamu yang agung adalah bulan Ramadan. Kemudian di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah doa di mana kita diajarkan untuk membacakannya di bulan Rajab. Mari bersama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti. Sampaikan usia kami ya Allah ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, inilah temanya, masuk dalam kajian akidah dan tauhid, 10 sebab penggugur dosa. Baik, saya sambil berdiri ya Pak ya. Boleh bergeser ke sini Pak biar kelihatan gambar-gambarnya. Buangan aja lagi. Enggak sih? Tinggi ya. Pencet lagi. Baik, di dalam kitab ini namanya kitab Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya. Dikarang oleh seorang imam besar namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan beliau menulis tentang bahaya dosa. Yang pertama, bahaya dosa. Sekarang saya mau mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari merenungi. Kita sudah berbuat dosa apa? Ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, ketika dosa-dosa kecil itu sudah kita lakukan terus-menerus, dan dosa-dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar itu, apa saja dosa yang pernah kita lakukan? Maka kita renungi. Karena kalau sesungguhnya kita merenungi dan melihat bahayanya, maka kita mau mencari-cari amalan apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Nah, disinilah kita tujuannya kajian, supaya bisa mengetahui amalan-amalan apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama, bahayanya dosa. Dosa menyebabkan manusia nanti akan dihinakan sama Allah di akhirat. Siapa saja yang berbuat dosa, maka Allah akan hinakan dia. Sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Siapa saja yang dihinakan sama Allah nanti di akhirat lantaran dosa-dosanya, maka tidak ada satupun yang memuliakannya. Na'udzubillah min dzalik. Satu bahayanya Pak, nanti kita di akhirat dalam kondisi terhina. Yang kedua, ternyata ketika kita melakukan maksiat, melakukan banyak dosa, dosa itu ternyata bisa merusak akal kita. Yang mana dengan akal itu Allah ciptakan dan sempurnakan penciptaan manusia. Bahkan lebih hebat daripada iblis, padahal lebih hebat daripada setan, bahkan lebih hebat daripada binatang. Nah, inilah dirusak gara-gara dosa itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bisa menghilangkan keimanan. Bapak-bapak, kita ini punya nikmat banyak. Ada nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kendaraan, nikmat rumah, nikmat pekerjaan, nikmat banyak sekali pakaian dan perhiasan. Tapi ternyata ada nikmat yang paling terbesar. Nikmat apa dia? Nikmat iman. Ketika orang sudah tidak ada imannya, maka manusia tidak ada lagi harganya. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, bisa dosanya itu menghilangkan iman. Kok bisa? Sebagaimana Rasulullah katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang, ada orang yang berbuat zina, ketika dia sedang berbuat zina itu, imannya masih ada di dalam dirinya, imannya hilang. Masya Allah.
Jadi kalau ada orang yang berzina itu imannya hilang tuh. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, bagaimana imannya itu kembali setelah dia berbuat zina? Kalau Allah takdirkan dia kembali lagi imannya, maka dia akan kembali imannya. Tapi na'udzubillahi min dzalik, kalau seandainya ketika dia berzina imannya tidak kembali, na'udzubillah min dzalik. Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang sedang minum minuman keras, sedang menikmati jenis apapun dari khamar itu, baik itu narkoba apa segala macam, wa huwa mu'min, dia itu bukan dalam kondisi beriman. Allah. Wala yasriqu hina yasraq wa hiya mu'min. Hei, siapapun orang yang sedang mencuri, mengambil hak barang orang lain, dia dalam kondisi beriman. Hilang imannya itu. Dan yang terakhir, wala yantahib, tidaklah orang itu mengambil hak milik banyak orang. Ini korupsi maksudnya nih, merampas hak orang lain. Itu orang-orang yang sedang korupsi itu, direktur ini, direktur itu, anggota ini, anggota itu, menteri ini, menteri itu, sedang korupsi, imannya itu lagi lepas itu. Na'udzubillah min dzalik. Giliran ketangkap, kemudian disidang pakai peci. Masya Allah. Ya, baik, kita lanjutin. Kita sebutkan bahaya dosa ini supaya kita kalau mau melakukan dosa kita mikir-mikir, ya. Yang ketiga, hati terasa jauh dari Allah. Musibah apa yang paling terbesar? Tidak ada musibah yang paling terbesar ketika kita dikasih musibah asing di hadapan Allah. Merasa asing dengan Allah. Padahal kita pengen dekat sama Allah tapi kayaknya asing sama Allah, ya. Ini dia. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sesungguhnya ketika dia jauh dari mengingat Allah, bermaksiat, berbuat dosa, maka setanlah yang akan menjadi kawannya, sehingga dia asing banget sama Allah, ya. Baik, yang selanjutnya, dosa mempersempit hati, menyengsarakan di akhirat. Jadi hatinya, Pak, kalau orang yang berbuat maksiat, coba deh, kita pernah berbuat maksiat, berbuat dosa, pasti merasa salah, kayak sempit hati kita. Masya Allah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan ini sudah dari jauh-jauh hari. Wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang dia itu berbuat maksiat, jauh dari mengingat aku, fa innahu lahu ma'isyatan dongka. Dia nanti akan memiliki hati yang sempit, enggak luas, ya. Baik, selanjutnya saya langsung cepat aja nih supaya kita tahu amalan-amalannya. Kalau bahaya pasti, dosa itu pasti bahaya, ya. Tapi kita pengen cari amalan-amalan apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Dosa akan melemahkan hati dan tubuh, sehingga ketika orang yang ahli maksiat, sulit dia mau dekat sama Allah dengan memperbanyak ibadah. Apa sebab? Karena yang dihantam adalah hatinya, rohnya. Orang yang berbuat dosa itu rohnya, sehingga hatinya menjadi lemah, akibatnya dia jadi jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terhalang dari beroleh rezeki, susah urusannya. Allah, itu teman saya banyak banget, dia orangnya nggak pernah sholat lagi, banyak berbuat dosa lagi, tapi rezekinya lancar-lancar aja. Jangan salah, rezeki itu ada dua macam. Ada yang rezeki berkah, ada yang rezeki yang tak berkah. Sesungguhnya orang yang seperti tadi disebutkan, nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, tapi banyak rezekinya, malah berbuat maksiat terus tapi banyak rezekinya, itu sebenarnya tadarruj, Pak. Tadarruj itu, istidraj itu apa? Istidraj itu artinya dia terus dikasih fitnah, dikasih terus harta, padahal harta itu tanpa dia sadari menjauhkan dia dari Allah. Yang kita pengenin adalah rezeki yang berkah. Nah, orang yang bermaksiat sulit untuk mendapatkan rezeki yang berkah, ya. Baik, lanjutin. Dosa menghalangi ilmu yang hak. Bapak-bapak kalau lagi menghafal hadis Rasulullah, lagi menghafalkan surat-surat pendek, menghafalkan doa-doa, jangan bermaksiat. Kenapa? Karena ketika bermaksiat, itu ilmu itu susah masuknya ke dalam otak kita ini, ke dalam pikiran kita. Kenapa? Sekelasnya Imam Syafi'i aja, yang 9 tahun dia sudah hafal Al-Quran, ketika dia sudah dewasa, banyak ribuan hadis sudah dia hafal. Tiba-tiba dia mengeluh sama gurunya namanya Imam Waqi. Wahai Imam Waqi, guruku, ada apa Imam Syafi'i?
aku ini pengen mengadukan bahwa sesungguhnya aku ini susah banget menyerap ilmu. Ilmunya hilang lagi. Akhirnya kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku itu menasihatin supaya aku lebih banyak menghindari maksiat. Loh, maksiatnya Imam Syafi'i itu opo? Masya Allah lah. Kalau kita, Masya Allah banyak. TV kita lihat, di lift aja kita banyak banget bercampur-campur dengan yang seharusnya kita tidak lihat. Ada lagi banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita membutuhkan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa itu. Kemudian orang yang sering berbuat dosa, hatinya tidak lagi merasakan perbuatan dosa itu adalah salah. Ini janji iblis, bapak-bapak. Kalau ada orang yang berbuat dosa, tiba-tiba itu mah udah biasa. Ini mah wajar. Nah, berarti sudah masuk dalam jebakannya iblis. Kenapa iblis? Iblis dia bersumpah di hadapan Allah, wahai Allah, aku akan ganggu mereka selama roh mereka masih ada di dalam diri mereka. Dan aku akan ganggu mereka, akan aku jebak mereka melakukan dosa, tapi menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu kewajaran. Masya Allah. Kadang-kadang ada kan itu, udahlah itu mah udah biasa kayak gitu mah. Di tempat kita mah biasa, padahal itu dosa. Masya Allah ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Dan yang terakhir adalah maksiat itu bisa memperpendek umur. Dan kalau seandainya dia panjang usianya, keberkahan umurnya itu yang dipendekkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepengen mantola umruhu wa hasuna amalu. Kita kepengen umur kita berkah. Semakin panjang umur kita, semakin banyak amalan ibadahnya. Subhanallah. Itu dia bahaya dosa. Kita akan renungkan betapa ternyata satu pun dosa ada di dalam diri kita nggak bisa masuk surga. Ini dia bahayanya, Pak. Bapak-bapak nih, ketika nanti di akhirat, ibu-ibu masih di akhirat, ada dosa di dalam diri kita, nggak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga tidak bisa dimasukin sama orang yang ada di dalam dirinya dosa, walaupun itu cuma satu biji. Allahu Akbar. Ini dia problemnya. Nah, makanya di dalam kitab ini disebutin fa amma man taqulat mawazinu. Kita sudah hafal di surat Al-Qaryah. Siapa saja yang di dalam dirinya timbangannya kemudian mengarah kepada kebaikannya yang banyak, pahalanya yang banyak, maka mendapatkan surga Allah. Siapa saja yang masih ada banyak dosa, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Kita pengen mengetahui amalan-amalan apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik. Ternyata kebaikan dan keburukan akan memantul kepadanya, kepada orang yang melakukannya. Bapak melakukan kebaikan, kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari perilakunya. Kalau Bapak melakukan dosa dan maksiat, kelihatan juga. Jadi tidak ada ngefeknya sama Allah. Kalau kita melakukan amalan kebaikan, ya kebaikannya itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah nggak rugi, nggak untung. Ya. Nah, apa dia dalilnya? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan memantul kepada diri kamu. Kalau berbuat maksiat dan dosa, maka sesungguhnya dosa itu akan kembali kepada pelakunya. Ya. Baik, kita mau melihat mana saja amalan-amalan itu. Ya. Yang pertama, boleh dicatat nih. Yang pertama ada 10 saja. Tapi 10 ini banyak sekali. Ya, yang pertama adalah bertaubat. Nah, ini sudah ada kajiannya, kajian khusus. Tapi saya pengen sedikit saja menyinggung. Yang pertama apa Pak amalannya? Bertaubat. Tapi bertaubat itu butuh ilmu. Ketika kita bertaubat, taubat itu ada syarat-syaratnya. Taubat itu ada cara-caranya. Taubat itu ada rukun-rukunnya yang harus kita penuhi. Dan di antara taubat yang harus syarat-syaratnya yang harus kita penuhi adalah stop berbuat maksiat yang selalu kita lakukan. Kalau seandainya masih dilakukan, maka taubatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia beratnya. Nanti gimana dong? Saya masih belum bisa. Nggak ada level yang keduanya selain taubat. Kita lihat nanti. Yang pertama yang jelas adalah bertaubat.
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ada dosa kecil, ada dosa besar. Saya langsung aja ya nyebutin dosa-dosa kecil. Siapa yang membagi dosa kecil, dosa besar? Allah di dalam Al-Qur'an. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Apa aja? Contoh, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya mau salaman antara cewek dengan cowok, udah mikir-mikir sekarang. Sebab kenapa? Karena itu haram, nggak boleh. Ditusuk pakai jarum yang paku yang besar di atas kepala itu lebih bagus kata Nabi Muhammad dibandingkan daripada kulit laki-laki dan perempuan menyentuh. Ya, tapi kalau nggak sengaja gimana? Jadi dosa kecil. Contoh di lift, kesentuh. Ada sih. Kalau seandainya kita kesentuh saja tanpa disengaja atau tanpa ada niat apapun maka tak berdosa. Tapi kalau seandainya ada sedikit saja, ini jadi dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan dipepetin terus, ini yang bahaya ini ya. Masya Allah ya. Kemudian menyentuh kulit lawan jenis, berkata buruk. Bapak-bapak, kita lihat nggak sekarang anak SMP, anak SMA, apalagi anak kuliah ngomong itu udah biasa, bener nggak? Karena itu jebakan iblis itu. Allah, itu mah sesuatu yang biasa. Anak SMP, SMA ngomongnya mohon maaf, anjing lagi. Seakan-akan semuanya itu anjing. Sampai sekarang yang lebih parahnya lagi, anak SD kelas 6 itu semuanya ngomongnya kayak begitu. Nah, makanya salah satu bagaimana cara untuk mencegahnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita nasehatin. Sebab kenapa? Karena berkata buruk semakin lama dia semakin besar, walaupun itu dosa kecil. Baik, lanjutin. Melihat yang tidak boleh dilihat, mengintai ke dalam rumah orang, ngintipin rumah orang, tuh orang habis beli apaan ya? Kepo. Ini dosa kecil ini, ya. Kayaknya tuh tetangga abis ngeliat, kayaknya dilihat-lihat kayaknya abis itu deh, abis beli mesin cuci. Tetangga yang beli kompor dia yang kepanasan, tetangga yang beli AC dia yang kedinginan. Masya Allah ya. Nah, ini dia, memasukkan anak-anak ke dalam masjid, mengganggu orang sholat, lama-lama akan menjadi besar walaupun dosa kecil. Mendiamkan orang melakukan keburukan, Pak. Kalau ngelihat ada orang yang melakukan keburukan, paling tidak Pak, jangan gitu Pak, ini didiemin aja, dosa kecil Pak. Sengaja nggak disengaja sama, ya. Kemudian berkholwat, bercampur baur antara beda jenis, ya, tanpa niat bermaksiat, walaupun tanpa niat bermaksiat. Melangkah di atas bahu orang di dalam masjid pada hari Jumat. Udah tahu hari Jumatnya terlambat dia. Ngedesekin. Ini yang di depan ini penting banget ini. Saya mau dapetin pahalanya yang lebih besar. Ngelengkahin orang, dosa kecil tuh Pak. Ya, subhanallah. Membuang air buang air besar, buang air kecil tapi menghadap kiblat. Pulang dari sini bapak-bapak lihat di rumahnya. Jangan-jangan klosetnya menghadap kiblat nih. Setiap hari, setiap pipis, setiap buang air besar, dosa kecil. Masya Allah, lama-lama menggunung menjadi besar. Kemudian tidak bertegur sapa selama 3 hari, sama istri, sama suami, sama teman. Kalau sudah lewat daripada 3 hari, apa yang terjadi? Jadi dosa besar dia. Hati nih ya. Baik, duduk bersama orang yang suka bermaksiat. Udah tahu dia tukang judi, udah tahu dia tukang tengge, tukang mabok, tapi kita duduk sama dia ngobrol nongkrong, dosa kecil tuh, ya. Kemudian semuanya ini bisa menjadi besar kalau terus-terusan sengaja dilakukan dan terus-menerus dan diremehkan. Ini kan dosa kecil aja, jadi dosa besar itu, ya. Baik, saya lanjutin. Bagaimana dengan dosa besar? Dosa besar ini banyak nih. Ini ulama di dalam kitab ini menyebutkan satu persatu. Saya sebutkan secara cepat sambil bapak-bapak merenungi dosa apa yang pernah kita lakukan. Sehingga ketika kita sudah tahu dosa-dosa kita pengen cari amalan-amalan yang bisa menggugurkannya. Ya, baik. 1, syirik kepada Allah. Main dukun, main pelet, main santet, main apa lagi tuh? Pengen punya anak, dapat jodoh, pergi ke orang pintar. Anaknya sakit, pergi ke orang pintar. Anaknya pengen
yang dapat kerjaan manggil orang pintar. Ada penampakan di rumahnya manggil orang pintar. Nah, siapa yang melakukan ini siap-siap. Membunuh manusia, melakukan sihir, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat Pak, Bu, meninggalkan sholat dosa besar. Tidak mengeluarkan zakat. Saya mau kasih catatan di sini, bapak-bapak melakukan sholat 5 waktu, tapi kalau nggak zakat, bapak-bapak itu kesempurnaan sholatnya masih ditentukan dengan zakat yang dikeluarkannya. Kebalikannya, sering zakat tapi nggak pernah sholat, maka zakatnya pun tidak sempurna. Kenapa kayak begitu? Karena perintah Allah untuk dua hal ini selalu dikaitkan. Aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Semuanya kalimat-kalimat itu selalu disandingkan. Para ulama menyimpulkan bahwa sholat dengan zakat keterkaitannya sangat dekat sekali, saling menyempurnakan. Ya. Nah, makanya kalau sholat sering diingetin hayya 'alas sholat, tapi kalau zakat jarang ada yang ngingetin, Pak. Makanya nih kita punya anak di rumah yang sudah dewasa, sudah bekerja, suruh dia zakat. Atau kita sesama temen, udah zakatnya belum? Udah belum tuh? Bawel loh. Gitu. Jangan bilang bawel, kenapa? Karena dia sayang sama kita ternyata. Ya, baik. Nggak puasa di bulan Ramadan, tidak haji. Hati-hati Pak. Kita doain Pak. Ini ada beberapa pengurus yang sudah keluar dari kantor di BCA. Kita doakan mudah-mudahan mereka setelah pensiun ini usianya tambah berkah, amin. Dan mereka semuanya berniat pengen pergi haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka pergi haji, amin ya rabbal alamin. Orang yang punya hartanya sudah banyak, rumah sudah punya, kendaraan sudah banyak, kemudian anak-anak sudah selesai kuliah tapi belum berhaji. Bahkan lebih parahnya lagi, daftar pun belum. Hati-hati nih Pak. Paling tidak daftarlah, bentuk aplikasi kita dalam mau pergi haji. Tapi kalau belum daftar sama sekali berarti belum ada bentuknya. Rasulullah katakan di dalam hadis qudsi, siapa saja yang 5 tahun dikasih waktu sama Allah, dikasih ausa'tu lahu fi rizqi, Allah luaskan dia rizkinya. Dia dikasih kendaraan, dikasih pakaian, dikasih makanan selama 5 tahun. Ketika 5 tahun lam yafid ilayya, belum mendatangi aku ke tanah suci, la mahrumun, maka semua hartanya itu menjadi buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih haji. Durhaka sama orang tua, memutuskan silaturahim, berzina, sodomi dan homoseksual, memakan riba, harta anak yatim, memakan harta anak yatim, mendustakan Allah dan Rasulnya. Mendustakan Allah dan Rasulnya maksudnya apa tuh? Kayaknya saya enggak, hati-hati kadang-kadang di WA. Banyak kita nge-share video atau informasi yang di dalam video itu ternyata mereka itu mendustakan Rasulnya, ngeledekin Rasul, merendahkan kehormatan Rasulullah. Langsung kita share, langsung kita ini tanpa diberikan keterangan. Akhirnya apa? Banyak orang yang merendahkan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama. Kemudian lari dari medan perang, pemimpin yang penipu dan kejam. Apalagi sombong. Sombong Pak, sombong. Kemudian saksi palsu, minuman beralkohol, berjudi, menuduh orang baik melakukan berzina. Saya ambil catatan ini Pak. Bapak hati-hati. Pernah berzina apa enggak? Berzina kayaknya nggak mungkin, cici saya ngelihatnya. Tapi ada orang yang nggak berzina tapi dapat pahala, dapat dosa berzina. Apa dia? Namanya dosa apa Pak? Bu? Namanya dosa qadzaf namanya. Menuduh orang berzina. Kayaknya saya nggak pernah deh. Hati-hati. Bahasa mulut ini kadang-kadang suka kelepasan. Dan sudah menjadi kebiasaan karena jebakan iblis. Apa dia? Apa dia? Tuh orang kan cabe-cabean. Menuduh berzina nggak tuh? Menuduh berzina itu. Ada lagi? Alah, lonte itu. Saya mohon maaf ya Pak, Bu, saya kasih contoh ini biar tahu. Lonte itu. Dia mah lonte. Ngomong enak bener ngomong lonte, berarti menuduh berzina. Umar bin Khattab radhiyallahu an menuduh orang berzina, dihukum sama beliau 80 cambukan. Berarti sama aja hukumannya mati Pak.
Naudzubillah min dzalik. Kalau orang yang berzina ada enaknya. Tapi kalau ini udah nggak enak, dapat hukuman dan dosa yang sama dengan berzina. Naudzubillah min dzalik ya. Baik, kemudian menipu harta rampasan perang, mencuri, merampok, sumpah palsu, bunuh diri, memungut pajak dengan secara zalim. Semua dipungutin pajak. Ini dipajakin, itu dipajakin. Zalim masuk dalam dosa besar. Makan dari harta yang haram, kemudian berkhianat, berbohong, hakim yang tidak adil, memberi dan menerima sogok. Ayo Pak, saya kayaknya nggak pernah nyogok deh. Kadang-kadang di jalanan, ya udah damai aja lah Pak, damai. Akhirnya yang kata Rasulullah, ar-rasi wal murtashi finnar, yang disogok sama yang menyogok sama-sama masuk neraka. Naudzubillah. Yuk kita sama-sama renungin dosa apa saja yang sudah pernah kita lakukan, sehingga kita mencari bagaimana caranya untuk menggugurkannya. Apa Pak diantaranya? Yang pertama, amalannya bertaubat. Ya, hati-hati dengan kesyirikan. Kalau udah syirik ini yang paling pertama, orang yang melakukan syirik meninggal dia sebelum dia bertaubat kepada Allah, nggak bakalan. Sampai kapanpun nggak bakalan dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kaitkan lagi, kafir sama syirik, mana yang lebih parah Pak? Syirik. Kesyirikan. Kalau kafir sudah jelas-jelas dia ketidakimanannya kepada Allah. Tapi kalau syirik, dia beriman tapi merendahkan Allah. Dia beriman, dia menganggap ada kekuatan selain Allah. Dia beriman tapi dia menganggap Allah bukan segalanya. Masya Allah ya. Oke, baik. Hati-hati dengan istilah ini Pak. Saya berkali-kali dimanapun. Kenapa? Karena di kalangan kita ini sudah menjamur istilah-istilah yang ternyata dukun sekarang berkedok ustadz, berkedok kiai, bahkan kayak wali songo pakaiannya. Padahal dia dukun. Sekarang banyak yang dipenjara kayak begini ya. Nah, kalau menurut istilah medianya disebut dukun itu apa Pak? Paranormal. Kalau menurut ahli ilmiahnya, bahasa ilmiahnya, ahli metafisika. Keren banget gak? Padahal dia dukun. Kalau menurut apa nih? Kalau menurut istilah kampungnya apa Pak? Mbah. Udah kembah belum Pak? Ya udah kembah belum? Nah. Atau menurut kalangan santrinya disebutnya apa? Kiai khos. Kiai khos. Kiai spesial. Kiai tapi gak punya santri. Tapi tamunya banyak, bahkan yang non muslim pun banyak berdatangan. Ngapain? Ada yang pengen punya project, wah diakalin sama dia. Yang lebih parahnya ini kiai ini, dia memberikan syarat-syarat yang kadang-kadang syaratnya nggak masuk akal dan tidak syar'i. Contohnya menyembelih binatang yang warna-warna khusus, ya. Nah, kemudian mentransfer janin, mentransfer penyakit, nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, ada ini istilahnya orang pintar. Kalau istilahnya orang pintar menurut apa Pak? Menurut siapa? Menurut orang bodoh Pak ya, orang bodoh. Jadi Bapak kalau mengatakan orang pintar berarti Bapak di posisi orang bodoh ya. Baik. Ternyata ini saya pengen ngasih ayat yang luar biasa. Orang yang bertaubat mendapatkan keuntungan. Enggak ada yang sebaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, saya sama Pak Oki nih. Ini Pak Oki yang sebelah sini Bu nih. Saya pernah fitnah dia sama teman-temannya. Saya pernah ambil barangnya. Saya pernah bohongin dia. Saya pernah permalukan dia depan orang-orang lain. Saya sudah pernah pokoknya banyak sekali dosa dia sama dia, dosa saya sama dia. Akibatnya apa? Pak Okinya marah. Pak Okinya sangat-sangat garang sama saya. Akhirnya saya datang ke rumah Pak Oki. Pak Oki, saya minta maaf. Saya minta maaf dan saya mohon dimaafkan. Akhirnya Pak Oki bilang, oke, saya maafkan, tapi tunggu sebentar. Akhirnya Pak Oki masuk ke kamarnya, kemudian dia ambil duit 5 juta kasih ke saya. Saya udah berbuat salah, udah berbuat dosa, dikasih 5 juta apa enggak? Dikasih 5 juta lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Mustahil.